Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas mau wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang isinya adalah reaction atau mengomentari Zainal Abidin lagi mendoktrin jemaah-jemaahnya, ya. Doktrin mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka gembar-gembor, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan bid'ah. Itu saja yang diulang-ulang. Tapi kenyataannya mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya di bibir saja, lain di mulut, lain di hati. Jadi hatinya tidak seperti itu. Mereka mengatakan demikian itu hanya untuk merekrut anggota baru, untuk mempengaruhi umat Islam yang lainnya. Ya, bagi yang orang-orang yang terpengaruh dan mengikuti doktrin-doktrin dari Zainal Abidin ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, ya. Orang yang mempensiunkan akan sehatnya, sehingga lebih percaya kepada ustadz yang katanya sunnah, ustadz sunnah, tapi ternyata mereka adalah perusak sunnah itu sendiri, mengaku dari manhaj salaf, tapi perilaku dan pendapat-pendapatnya, ucapannya itu tidak sesuai dengan perilakunya ulama salaf. Mereka hanya menjadikan ulama salaf sebagai tameng akan kesesatan ajaran mereka. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, supaya tidak terlalu lama kontennya, mari kita simak ceramah dari Ustadz Zainal Abidin. Selamat menyaksikan. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua yang melarang anaknya mengikuti kajian salafi, kaum salah fikir ini dianggap melakukan perbuatan mungkar. Nah ini Qur'annya mana dalil Qur'annya, nah, mana dalil sunnahnya, pendapat ulama siapa ini, sabda nabi yang bagaimana ini, kok seperti ini doktrinnya. Sa'd bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya,
ke tempat kajian salafi seperti orang kafir. Wahai saudaraku salafi wahabi, salafi salah pikir ya. Seperti inikah ustadz yang Anda sebut ustadz sunnah? Dakwahnya dinamakan dakwah sunnah ya. Sunnah mana ya? Hadis yang mana yang menjelaskan hal seperti ini? Pernahkah Nabi yang mendoktrin seperti ini ya? Bahkan parahnya ini ibu ini disamakan dengan orang kafir ya. Orang ibunya, orang tua yang melarang anaknya mengikuti pengkajian dari kajian-kajian konslet, kajian-kajian menyesatkan dari kaum salah pikir ini dianggap disamakan dengan orang kafir. Berarti menganggap orang tuanya orang kafir. Dan ini parah ya, parah. Mari kita lanjut. Ternyata Anda seperti sampai Nabi wapas. Tuamu saya sekarang menyuruh kamu murtad, keluar dari Islam. Kalau enggak, saya akan tidak makan selamanya sampai mati. Tidak sama Nal Zainal ya. Kok Anda samakan dengan orang tua yang kafir Zainal? Ini yang diikuti Ustadz Sunnah ya. Kayak ini Ustadz Sunnah. Kita lanjut. Zainal Abidin Al-Wahabi ini ketika mendapat pertanyaan dari jemaahnya, bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi tempat kajian-kajian salafi disamakan dengan orang kafir? Wong dakwahnya Ustadz Wahabi seperti Anda ini piye sih? Dan bahkan Menyesatkan. sudah melakukan sebuah Dakwahnya menyesatkan. publik. Betul. Contohnya video Anda. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Zainal Abidin Itu dakwah sunnah. Yang berdusta berbohong seperti itu dakwah sunnah. Ini berkali-kali ditampilkan oleh Sani Soye termasuk saya ya. Kebohongan seperti ini Ustadz Sunnah ya. Ini yang kalian sanjung-sanjung Ustadz seperti ini. Dakwah salaf. Dakwah salaf bukan dakwah salaf. Dakwah gangguan saraf yang benar itu. ini ketika mendapat pertanyaan hukum mengusap wajah setelah selesai sholat atau hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa, dia mengatakan menurut Imam An-Nawawi hukum mengusap wajah itu adalah bid'ah. Ya Allah Pak, ini kajian atau ini menyebarkan kebohongan Pak? Maka pantas Menyebarkan ketika kebohongan orang itu. melarang putranya, melarang anaknya ikut kajian Wahabi. Karena begini Pak, isinya kebohongan. Betul. Kalau tidak mau mengusap wajah setelah selesai berdoa, sudah dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti Ustadz Zainal ini dan yang lain dikatakan Ustadz Sunnah. Ustadz yang suka berbohong, berdusta seperti ini yang kalian agungkan, yang kalian anggap Ustadz Sunnah. Ustadz dari mana? Sunnah dari mana? Dari Hong Kong, dari Jerman. Ayolah saudaraku, gunakan akal sehat ya. Gunakan akal sehat. Jangan kalian itu tertipu dengan penampilan mereka yang sok agamis. Tuh. Mereka adalah pendusta-pendusta kelas kakap gitu. Dan ingat, perbuatan dusta ini adalah bagian dari sifat-sifat dari orang munafik. Sebagaimana Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara berbohong, nah ini kan masuk kan? Ketika berjanji tidak ditepati, dan ketika dipercaya khianat. Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian itu condong mendukung kepada orang-orang yang zalim, maka kalian akan kena api nerakanya juga. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sanggahan dari kami atas ceramah dari Ustadz Zainal Abidin yang selalu berdusta dan berbohong. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah sehingga kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami persembahkan untuk para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat.
dijadikan tambahan wawasan, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijaga, dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, dan paham-paham radikal yang merugikan. Dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.